Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusulkan agar instansi swasta maupun pemerintah menerapkan work from home atau bekerja dari rumah selama sepekan demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran. Bagi instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk 1 minggu ini bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada seperti online, work from home, tentunya itu menjadi salah satu yang kita sarankan. Terkait imbauan Kapolri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo juga menyarankan pegawai negeri sipil untuk bekerja dari rumah selama 1 minggu. Kami kutip dari laman resmi menpan.go.id, Menpan RB Cahyokumolo menyatakan, saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharap mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memundurkan jadwal pembelajaran tatap muka mulai tingkat SMA, SMP, SD menjadi tanggal 12 Mei mendatang. Tingkat SLTA, yaitu SMA dan SMK, dan juga SLB, ini harap juga dengan kerendahan hati mohon diikuti juga oleh para bupati dan wali kota, yaitu tingkat SD dan SMP. Kementerian Perhubungan menyebut hingga malam hari ini masih ada 46% pemudik yang belum kembali ke Jakarta dan daerah-daerah penyangganya. Menhub mengimbau pemudik bisa menunda kepulangan untuk menghindari potensi kemacetan arus balik. Kepulangan itu sampai H+10, jadi sampai 5 hari mendatang. Tapi dikhawatirkan pemudik ini melihat ruang one way yang tersedia pada hari ini. Ya. Dan kalau itu diambil kesempatannya justru bumerang ya, karena hari ini adalah puncak dari puncak. Saya sekali lagi mengimbau seyogyanya tidak pulang malam ini ya. Kalau masih ada di Semarang ya nginep Semarang dulu, atau di Solo. Juga ada informasi yang bagus nih, Lebaran Kupat itu nanti hari Selasa. Jadi tunggulah Lebaran Kupat pada hari Selasa. Jadi setelah Lebaran Kupat pulang ke Jakarta atau pulang ke tempat asal. Pemerintah mengimbau warga memantau informasi lalu lintas dan mematuhi aturan yang diterapkan selama arus balik. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana upaya Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk membuat arus balik Lebaran 2022 aman dan lancar? Saya tanyakan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Pak Budi, selamat malam. Sehat, Pak? Malam, Pak. Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Suara Pak Budi agak kecil, mungkin teman-teman di control room bisa membantu saya. Pak Budi, jadi apakah betul malam hari ini prediksinya akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2022? Seperti yang disampaikan dan kita juga sudah memprediksi bahwa tanggal 6, 7, 8 itu adalah sebagai puncak arus balik gitu. Namun demikian, terkait dengan hal demikian kita juga mengkhawatirkan nantinya akan terjadi satu lonjakan yang kemudian nanti kapasitas jalan tol, termasuk juga di penyeberangan menjadi mungkin seperti kemarin pada saat arus mudik. Kita mengantisipasi itu pada saat sebelum arus balik kita melakukan koordinasi dengan semua pihak pemangku kepentingan, terutama dengan Menteri Kementerian Pendidikan, di mana kita berharap bahwa untuk anak sekolah terutama yang aglomerasi di Jabodetabek itu bisa dilaksanakan secara daring dulu. Dan alhamdulillah dari Pak Menteri Pendidikan akhirnya hari Kamis itu masih dari Senin sampai dengan Kamis anak sekolah di Jabodetabek bisa menggunakan belum memulai untuk tatap muka. Dan kemudian seperti yang disampaikan juga dari Pak Menteri Pan-RB, juga untuk pekerja bisa sementara menggunakan work from home seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Hal ini ada dilakukan supaya minimal masyarakat tidak kemudian pada tanggal hari ini terutama untuk bisa kembali ke Jakarta atau kemudian ke Tangerang, Bekasi dan sebagainya. Namun bila kemudian masyarakat juga akan kembali pada hari ini, dari mulai tanggal 6, 7, 8 bersama dengan kepolisian, terutama kepolisian yang memang ada di lapangan, kita sudah mensepakati ada beberapa skema yang kita lakukan menyangkut masalah manajemen prioritas dan juga manajemen lalu lintas, terutama untuk di jalan tol dan termasuk juga di penyeberangan. Kalau di penyeberangan seperti yang sudah dilakukan
pada saat kita harus mudik, pada saat itu kita sudah menambah dengan beberapa dermaga, termasuk juga dengan beberapa kapal yang dilakukan penambahan. Di luar adalah kapal-kapal yang existing maupun pelabuhan yang existing. Dan kemudian untuk yang di jalan tol terutama, kita melakukan bersama dengan kepolisian yang di depan. Dan kepolisian dinamikanya sangat dinamis sekali, melihat dengan bagaimana kondisi di lapangan, kebutuhan di lapangan menyangkut masalah kapan mulai one way, kapan juga mungkin dari kilometer berapa dan berapa. Seperti saya catat hari ini, kepolisian melakukan beberapa strategi, cara bertindak dari kemudian berikutnya juga ada kontraflow, dan saat sekarang ini masih berlangsung one way dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72, dan kontraflow dari kilometer 72 sampai dengan 28. Jadi skema ini dilakukan bersamaan, tidak hanya one way saja, tapi kemudian ada one way, kemudian combine juga dengan adanya kontraflow. Ini strategi yang kita, namun demikian yang terbaik sebetulnya adalah kita harapkan memecah perjalanan masyarakat pada hari ini, kemudian ditunda untuk besok dan sebagainya. Demikian, Mbak. Oke. Itulah kenapa saya bayangkan kenapa Pak Budi malam hari ini ada di Tol Cikopo, kayaknya bakalan sampai pagi karena mengantisipasi kemungkinan puncak arus balik ini ya Pak ya, supaya semuanya lancar. Pak Budi begini, kalau Pak Menteri menyebut bahwa masih ada sekitar 46% pemudik yang belum kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya, betul begitu Pak? Ya, sampai dengan sekarang memang dari data yang kita catat, terutama untuk produksi di jalan tol, kalau jalan tol kan memang pasti ya, karena memang kendaraan yang transaksi di sana bisa kita hitung. Dan dari mulai awal kita melakukan internalisasi dan juga pendataan, traffic counting, sampai dengan sekarang itu sudah sekitar 2,6 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek. Dan kendaraan yang sudah kembali, dari awal juga kita mencatat berapa yang masuk ke Jabodetabek, itu sudah mencapai 2,2 juta kendaraan. Namun kita melakukan memprediksi untuk kendaraan yang nanti akan kembali ke Jabodetabek itu tidak sekitar 2,6, namun demikian sampai dengan sekarang kita menghitung bahwa ada sekitar antara 46% lagi kendaraan yang belum kembali ke Jabodetabek, dan kita harapkan memang puncaknya hari ini sampai dengan nanti menjelang pagi. Biasanya seperti kita pengalaman dari tahun 2019, kita apple to apple untuk yang tahun sekarang dengan tahun 2019, karena di tahun 2019 kita juga tidak ada pembatasan menyangkut masalah orang mudik atau boleh atau tidak, dan kemudian tidak ada pembatasan menyangkut masalah persyaratan. Jadi di tahun 2019 performanya itu pada saat besok akan masuk kerja, itu hari ini memang cukup tinggi sekali pergerakan yang ke arah Jakarta, dan itu bisa akan mencair sampai dengan nanti sekitar antara jam 8-9 pagi. Itu bisa agak tuntas, namun demikian kita berharap bahwa dengan yang sudah kita lakukan skema yang dilakukan oleh kepolisian, mudah-mudahan membantu masyarakat yang akan kembali ke Jakarta, terutama dari KM 414, dan kemudian nanti akan ada lagi kontraflow sampai dengan masuk ke Jakarta. Baik. Nah, tadi kan Pak Menteri bilang 46%, Pak Budi juga sudah menyampaikan kira-kira data-data prediksinya, tapi sudahkah ada hitung-hitungannya, data jumlah kendaraan yang menuju dan sudah masuk ke Jakarta hari ini, Pak? Kalau untuk data yang sudah masuk secara grand total ya, kalau hari ini saya mungkin nanti saya akan coba hitung kembali, namun grand total sudah masuk. Pak Budi, saya tampaknya kehilangan suara Pak Budi, ada gangguan komunikasi di sini. Kami akan masih... Pak Budi? Ya, halo Mbak. Oke, silakan Pak Budi. Ya. Secara grand total, mobil yang sudah kembali, kendaraan sudah kembali di jalan tol, itu ada sekitar 2,2 juta kendaraan. Dan kalau di penyeberangan, itu juga sudah cukup banyak yang kembali, namun angkanya belum kembali, sampai dengan sekarang juga masih kisaran 43%, yaitu yang berangkat mudik dari H-10 sampai dengan H, sekitar 209 kendaraan dari Jawa ke arah Sumatera, dan yang sudah kembali ke Jakarta sekitar 119.000 kendaraan, jadi sekitar 43% yang belum kembali dari Sumatera ke arah Jawa. Jadi kita sampai dengan hari ini memang biasanya terjadi itu menjelang pagi, karena perjalanan masyarakat terutama masuk ke Jakarta, kalau perjalanan jarak jauh dari Jawa Timur, kemudian Solo, Semarang, biasanya berangkat dari sana sekitar maghrib dan masuk ke Jakarta sekitar jam 2, jam 1 sampai dengan nanti menjelang pagi.
dini hari sampai pagi. Oke, soal yang ada di luar wilayah Jawa nanti akan saya tanyakan lebih lanjut, tapi saya mau tanya terlebih dahulu. Kalau kondisi di jalan tol saat ini sudah diantisipasi, Pak Budi tadi sudah cerita strategi-strategi apa saja, dan malam hari ini kami juga melihat laporan rekan kami, Niputu Trisnanda di sana di Cikatama saat ini ramai lancar. Tapi bagaimana dengan jalur-jalur arteri, Pak? Adakah peningkatan? Adakah masyarakat yang kesulitan melalui jalan arteri atau akhirnya lebih memilih jalur arteri dibandingkan jalan tol? Ya, kalau untuk jalan arteri memang dari awal juga kita selalu komunikasikan dengan Pak Kakornas Polri bahwa nanti potensi pada saat kita memperlakukan one way tentunya masyarakat akan menggunakan yang dari arah berlawanan akan menggunakan jalan arteri. Tapi hari siang saya sampai dengan sore di jalan arteri pergerakan sepeda motor terutama yang dari arah timur ke arah barat itu cukup ramai sekali, dan kita sudah menyiapkan juga ada beberapa rest area yang bisa digunakan oleh masyarakat terutama pengguna sepeda motor untuk bisa kembali ke Jakarta. Dan di dalam rest area yang kita siapkan itu ada beberapa pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi yang paling ramai menurut saya di jalan arteri adalah sepeda motor saat sekarang ini, Mbak. Oke, tapi kondisinya sejauh ini lancar ya, Pak ya? Alhamdulillah sampai dengan sekarang, tadi saya jalan dari Cirebon sampai dengan ke Cikampek cukup lancar, walaupun memang cukup padat sekali karena untuk jalan arteri, sepeda motor ini juga akan mix traffic juga dengan beberapa moda transportasi yang lain, dan juga ada combine juga dengan traffic lokal yang kemudian diperkirakan di sekitar kecamatan atau kota-kota. Oke, nah sekarang ini tadi kita bahas sudah spesifik wilayah Jawa, bagaimana dengan luar Jawa? Saat ini pergerakan para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya dari luar Jawa, Sumatera, atau mungkin pulau-pulau lainnya di Indonesia seperti apa, Pak Budi? Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita juga melakukan penghitungan juga untuk pergerakan kendaraan yang dari arah Bakauni ke Merak. Seperti saya sampaikan bahwa dari H-10 sampai dengan hari ya, produksi kendaraan yang nyebrang dari Pulau Jawa ke Sumatera itu sekitar 209 kendaraan. Dan kita memprediksi yang kembali nanti sekitar 251.000 kendaraan. Dan sekarang realisasi arus balik dari Bakauni, dari H sampai dengan H+4 ini, sudah mencapai 119.460 kendaraan. Dengan demikian, persentase kendaraan yang belum kembali sekitar 43%. Namun untuk yang penyeberangan dari Bakauni ke Merak, kita sudah mengantisipasi karena kita ada experience saat pelaksanaan arus mudik, itu sudah kita antisipasi dengan penambahan dermaga, yaitu dermaga Ciwandan dengan dermaga Indah Kiat, dan kemudian ada tambahan kapal besar yang bisa sekaligus memuat sekitar 500 kendaraan. Dan sekarang untuk yang sebaliknya, arus baliknya, dari Bakauni kita siapkan juga dermaga di Panjang. Dermaga Panjang kapal yang kita siapkan. Demikian, Pak. Baik, terakhir Pak Budi, kira-kira apa imbauan untuk masyarakat yang mungkin baru akan pulang ke wilayah Jakarta dan sekitarnya malam hari ini? Saya sangat berharap dengan adanya beberapa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama dari Kemendiknas, di mana untuk anak-anak sekolah yang aglomerasi Jabodetabek itu masih bisa melaksanakan daring, artinya tetap muka sekitar hari Kamis. Ya, kita harapkan orang tua yang mungkin sekarang ada anaknya sebelum masuk ke Jakarta, itu jangan kembali dulu. Dan kemudian berikutnya juga untuk ASN, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pan-RB, di mana mungkin di awal-awal ini bisa menggunakan work from home, saya kira mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sehingga kepadatan hari ini bisa terpecah, artinya mungkin banyak masyarakat niat untuk kembali pada hari ini. Demikian, Pak. Baik, tapi betul-betul dipecah ya Pak ya, hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Kamis, jangan semua tiba-tiba nanti bareng-bareng pulang hari Kamis. Baik, Pak Budi, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Kami berharap Cikopo dan semua jalur tol malam hari ini lancar.